Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mikolin Setiawan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang dan saya berasal dari Pebayaran Bekasi. Di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai aktualisasi penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Apakah mereka sudah dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila atau seberapa jauh mereka mengenal nilai-nilai Pancasila? Oke, langsung saja kita wawancarai masyarakat yang bertempat tinggal di Pebayaran Bekasi ini. Baik, sekarang saya bersama saudari Monica. Ya. Apakah Anda siap untuk saya wawancarai? Ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, apakah Anda bisa perkenalan lebih lanjut? Ya, nama saya Monica Oktavianti. Saya mahasiswa UMN. Umur saya 22 tahun. Baik, untuk selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan lebih lanjut, seberapa jauhkah Anda mengenal Pancasila? Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang fondasinya itu sangat penting untuk dilestarikan. Baik. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah Pancasila itu? Pancasila itu secara singkatnya itu merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Singkatnya aja ya. Dan Anda bisa jelaskan sedikit saja apa yang Anda ketahui mengenai arti dari semua nilai-nilai Pancasila? Oke, sila pertama itu merupakan toleransi kepada sesama masyarakat ya. Yang kedua itu merupakan adil kepada sesama. Yang ketiga itu mencintai akan tanah air Indonesia. Yang keempat itu mengikuti sosialisasi dengan masyarakat Indonesia. Terus yang kelima ini tuh menghargai orang lain ataupun sesama. Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah dari yang Anda ingat bahwa inti Pancasila itu adalah Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara Indonesia. Kalau boleh tahu, tadi kan Anda sudah menjelaskan sedikit semua arti-arti nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai apa sajakah yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Yang sudah saya terapkan kehidupan sehari-hari semuanya sudah saya terapkan dalam arti tidak semuanya kita bisa merasakan itu adalah Pancasila kan. Jadi Pancasila itu tidak terlihat tapi kita bisa merasakannya seperti misalkan gotong royong. Nah, itu merupakan suatu bentuk Pancasila. Terus juga kita menghargai sesama gitu kan. Udah sih seperti itu. Nah, bagaimana cara Anda mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda? Implementasikannya ya kita menghargai sesama orang lain yang berbeda ras dengan kita. Apalagi kita tuh sebagai mahasiswa dengan mahasiswa yang lain yang universal dan itu berbeda-beda dan kita salah satu yang harus saling menghargai sih. Oke. Pentingkah kita sebagai mahasiswa terutamanya untuk belajar mengenai Pancasila? Penting sih karena Pancasila itu merupakan suatu bentuk yang harus dilestarikan oleh kita sendiri sebagai mahasiswa agar Pancasila itu tidak punah gitu. Jadi Pancasila itu mempererat gitu kan, mempererat persatuan untuk Indonesia. Pesan terakhir untuk Anda, bagaimana caranya supaya hal apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menjaga Pancasila tetap terjaga? Yang kita lakukan ya kita harus melestarikan sih, itu salah satunya melestarikan kepada anak-anak gitu kan. Sejak dini tuh sudah diajarkan bahwa Pancasila itu sangat penting. Itu aja sih. Oke, saudari Monica sudah selesai. Ya. Terima kasih. Ya, Dek. Nora ya? Maaf mengganggu aktivitasnya. Iya, nggak apa-apa. Saya dari Fakultas Universitas Singapura Bangsa Karawang, dari Fakultas Hukum dengan mata kuliah Pancasila. Iya. Oh ya, diperkenalkan, nama saya Mikolin Setiawan. Di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Ya. Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Oke.
Baik, sebelum masuk dalam pertanyaan, Ade bisa perkenalan lebih dahulu. Ya, saya Cika Nabila Salwa. Nah, sekarang saya siswi di SMA Negeri 1 Pebayuran. Umur saya sekarang 17 tahun. Soalnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum masuk pertanyaan lebih lanjut, seberapa jauh Ade mengenal Pancasila? Saya mengenal Pancasila itu dari SD karena sewaktu SD saya sudah banyak sedikitnya mempelajari tentang Pancasila karena sudah ada di mata pelajaran PPKN kan. Bukan hanya Pancasila tapi nilai-nilai dasarnya juga seperti itu. Oke. Ya. Menurut pendapat Ade, apakah Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar negaranya Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki sifat demokrasi kan. Iya. Ya, jadi kita harus lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedomannya. Oke. Iya. Dan apakah Ade bisa menjelaskan sedikit saja mengenai semua nilai-nilai Pancasila, mulai dari persatuan Indonesia, kerakyat, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya. Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama itu ada ketuhanan kan. Ketuhanan itu negara Indonesia itu merupakan negara yang beragama. Iya. Dan setiap warga negaranya itu memiliki agamanya masing-masing kan. Terus yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu manusia itu harus memiliki sifat keadilan dan sifat yang beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia kan. Itu kita tidak boleh memecah belahkan Indonesia. Contoh seperti kita hal kecil itu seperti berantem dan tidak menguntungkan lah. Terus yang keempat kemasyarakatan kan, musyawaratan, yaitu kita harus memiliki sifat yang adil dan kita tidak boleh dan kita harus lebih mementingkan suara-suara dari rakyat karena kita memiliki orang-orang yang penting kan dapat suaranya pun dari rakyat. Iya. Terus yang terakhir keadilan. Itu keadilan kita harus memiliki sifat yang adil dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Ya. Pertanyaan selanjutnya, nah dari yang Ade ingat bahwa inti Pancasila itu adalah sebagai dasar negara atau ideologi negara Indonesia ya, Dek? Sebagai dasar negaranya Indonesia. Kalau saya boleh tahu, tadi kan Ade sudah menjelaskan sedikit arti dari semua nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai apa sajakah yang sudah Ade terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai kayak nilai persatuan. Terus dikarenakan saya masih sekolah, itu nilai keadilan juga. Terus ketuhanan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara Ade mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengimplementasikan itu apa? Seperti apa? Menerapkan atau melaksanakan. Kayak kita melaksanakan setiap harinya gitu. Setiap harinya. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang nilai keadilan. Itu berarti kita harus adil, kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun itu. Terus ketuhanan, kan saya beragama Muslim, jadi kayak melaksanakan sholat 5 waktu seperti itu. Terus persatuan, kita tidak boleh memecah belahkan. Contohnya tadi seperti kayak kita tidak boleh berantem hal kecilnya, yang tidak boleh memecah belahkan negara Indonesia. Ya. Nah, Ade ini kan sebagai siswa ya, siswa di sekolah SMA. Ya, SMA. Nah, bagaimana Ade mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dalam kehidupan sekolah? Sila ketiga itu persatuan ya, persatuan Indonesia. Contoh hal kecilnya kayak kita piket, piket harus sama rata. Terus tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi dalam artian hal-hal kecil pun bisa aja gitu memecah belah tentang Indonesia. Terus kita tidak boleh kayak dikurangin untuk membeli produk-produk dari luar negeri. Iya, harus mencintai negara Indonesia. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, Dek.
pesan apa yang Ade ingin sampaikan untuk kita sebagai penerus bangsa, Dek, terhadap nilai-nilai Pancasila? Pesannya itu yang pertama, kita tidak boleh, kayak harus lebih menghargai lah nilai budaya Indonesia. Kayak harus lebih jauh lebih menghargai daripada orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Contohnya kan waktu dulu pernah tuh batik yang belum ada hari batik. Batik pernah diakuin sama negara tetangga kan. Nah, jadinya dari situ kita harus belajar, kita harus lebih menghargai nilai-nilai budayanya Indonesia. Seperti itu. Terima kasih, Dek. Iya, Tadi sama-sama. adalah penutup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat sore dan Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu untuk aktivitasnya. Ya, Ini Pak, saya dari Fakultas Hukum UNJK dengan mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Mikolen Setiawan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai aktualisasi nilai-nilai dari Pancasila. Maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk siap saya wawancarai? bersedia. Baik Pak, sebelum masuk dalam pertanyaan, Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya Dian Sulistiono, usia 47 tahun, pendidikan dan melanjutkan Magister Hukum di Universitas Jakarta. Suaranya, Pak. Untuk selanjutnya, sebelum masuk pertanyaan lebih lanjut Pak, seberapa jauh Bapak mengenal Pancasila? Pancasila itu kan adalah ideologi bangsa Indonesia, bisa dikatakan way of life-nya, jantung dari kehidupan berkonstitusi bernegara. Jadi semua penduduk Indonesia harus memahami dan memahami Pancasila secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat Bapak, apakah Pancasila itu? Pancasila itu seperti yang disampaikan tadi, itu falsafah dasar atau pandangan hidup berbangsa di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait Pancasila itu adalah sila-sila yang harus ditaati dan dipenuhi oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dan apakah bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai arti dari semua nilai-nilai Pancasila? Yang jelas sebetulnya secara teoritis Pancasila itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Di dalam dunia hukum nggak ada satupun teori yang tidak berdasarkan dengan Pancasila. Mau dari sisi mana kita bisa melihatnya. Dari 5 sila dasar yang ada di Pancasila itu sudah bisa mengakumulasi semua kehendak atau pemikiran dari filosofi hukum yang ada di Indonesia. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Yang dari Bapak ingat itu intinya adalah sebagai ideologi negara ya Pak. Kalau saya boleh tahu, tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit penjelasan dari arti semua nilai Pancasila. Nah, nilai apa saja yang sudah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak? 5 sila itu harus diterapkan. 1, kita berketuhanan. 2, kita sebagai makhluk sosial dalam sila kedua. 3, kita harus rukun dalam sila ketiga. 4, kita harus bisa saling bermusyawarah dalam sila keempat. 5, kita harus bisa mewujudkan cita-cita rumah tangga itu untuk keadilan sosial dari sila kelima. Jadi sebetulnya kita harus berbangga memiliki ideologi dasar negara Indonesia itu Pancasila. Karena yang setahu saya itu Pancasila juga, walaupun kita baru berdiri tahun 1945, nilai-nilai Pancasila itu juga sebenarnya sudah diadopsi di
dasar-dasar hukum yang ada di negara-negara lebih besar. Kalau kita baca tentang sejarah dari pemerintah Amerika itu dengan dasar negaranya sebetulnya juga mengandung Pancasila. Cuman dia dengan uraian lebih besar, kita dengan singkat 5 pasal. Tapi 5 pasal itu luar biasa. Kalau bisa diimplementasikan di dalam kehidupan itu udah cukup bagi kita sebagai pelajar hukum itu untuk bisa mewujudkan kebaikan yang universal. Nah, Bapak kan sebagai seorang notaris ya Pak, bagaimana cara Bapak menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada keluarga dan kepada yang lainnya Pak? Ya, itu tadi dengan menjalankan atau bisa kita mengamalkan sila-sila yang dikandung dari 5 dasar sila itu dalam kehidupan, baik itu berkeluarga, pekerjaan, atau bermasyarakat, atau bertindak dan berpikir, itu harus berdasarkan dengan nilai Pancasila. Baik, Pak. Terakhir, untuk pertanyaannya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kita sebagai penerus bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila? Nilai Pancasila itu harus terus tumbuh, terus dikembangkan, dan terus dipertahankan dalam perjalanan berkebangsaan kita. Karena tanpa nilai dasar Pancasila, Indonesia itu tidak akan ada. Dan Indonesia ada karena adanya Pancasila, sehingga harus tetap dijaga dan dilestarikan. Baik Pak, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya dan untuk saya wawancari mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik. Oke, sekarang saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa masyarakat mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi dapat menghargai, hidup dalam damai dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Saya harap semoga masyarakat Indonesia tentunya tidak hanya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila saja, melainkan pendidikan karakter harus ditentukan pada sejak dini, agar kelak nilai-nilai Pancasila akan melekat dalam berkarakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat, agar senantiasa terciptanya bangsa Indonesia yang damai. Oke, mungkin sampai di sini saja yang saya dapat tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan next video.